Halo bosku, selamat datang kembali di channel jam saya. Pada video kali ini, sengaja saya bandingkan dua jam tangan merek Seiko yang lebih identik dengan gaya submarine. Item yang pertama adalah Seiko Sea Urchin pada line Seiko 5 Sport, dan menurut opini saya, model seri Sea Urchin yang nomor reference SNZF15 ini merupakan yang digadang-gadang sebagai penerus Seiko XKX009 yang kita ketahui bersama bahwa produk ini telah didiscontinue dan makin hari ketersediaan jam tangan XKX ini semakin langka. Serta ada beberapa alasan kenapa saya lebih respect kepada seri Sea Urchin ini dibandingkan dengan Seiko 5KX di seri SRPD 53. Selain itu, menurut saya jam tangan Seiko 5 Sport seri SRPD terlalu dipaksakan sebagai copy paste dari model XKX009. Oleh karena itu, saya jagokan model Sea Urchin yang akan kita cek perbedaannya serta persamaannya dengan Seiko XKX009. Baik, langsung saja. Semua item Sea Urchin desain jam tangan ini diperuntukkan untuk aktivitas sport dan sangat kental dengan kesan desain jam tangan diver. Sedangkan dari segi harga, Seiko 5 Sport seri SNZF ini cukup affordable yang dijual sekitar 2 jutaan di pasaran. Dan keuntungannya, Seiko seri Urchin masih banyak dan masih gampang ditemuin dibandingkan dengan seri XKX manapun. Seiko Urchin walaupun terdapat kesamaan, juga terdapat beberapa perbedaan major serta minor, serta kesan khas jika dibandingkan dengan jam tangan legendaris Seiko XKX009. Dan pada video ini, kita akan langsung head to head Seiko 5 Urchin SNZF15 dengan Seiko XKX009 yang secara visual memang agak mirip dengan ikonik bezel yang berwarna Pepsi. Walaupun kedua jam tangan ini memiliki kesamaan sebagai jam tangan model diver, tapi di seri XKX009 merupakan yang tersertifikasi sebagai jam tangan penyelam dengan memiliki sertifikat ISO 6425 atau sebagai jam tangan scuba yang diakui internasional. Hal ini juga ditandai dengan marker anti-air atau water resistant yang tertera pada dial masing-masing kedua jam tangan ini. Baik, selanjutnya dari segi mesin, XKX009 dan Seiko Urchin sangat banyak kemiripan karena masih sama-sama menggunakan movement automatic kaliber 7S26 dan kaliber 7S36. Semua orang sudah mengakui mesin keluarga 7S ini sangat awet, perawatannya yang mudah, teruji akurasinya, dan spare partnya masih gampang ditemui di pasaran. Tipikalnya yang self-winding non-hack mechanism, serta panjang power reserve yang sama. Casing keduanya dengan desain berbentuk bulat lazimnya tipikal jam tangan analog. Seiko seri ini sangat khas karena permukaan sisi yang agak bulat yang materialnya terbuat dari stainless steel anti karat dengan finishing polish dan brush yang sangat rapi. Perbedaan juga terdapat pada backcase SKX yang tertutup solid dengan sistem buka tutup screw down, sedangkan backcase Urchin dengan exhibition dengan kaca mineral, memperlihatkan kinerja mesin yang lebih mengedepankan fitur mechanical. Di bezel keduanya juga terbuat dari aluminium, harus dijaga dengan baik karena sangat gampang atau rentan sekali tergores. Tapi yang spesial, dari keduanya memiliki bezel yang dapat berputar unidireksional. Dan putaran bezel ini sangat sempurna serta anti backplay. Dan yang juga terlihat perbedaan terdapat pada insert bezel, yaitu penempatan pip loom yang hanya terdapat pada seri XKX. Di sisi casing terdapat perbedaan yang cukup terlihat
yaitu penempatan Crown XKX yang di angka 4 dan Seiko Urchin di angka 3, yang menurut saya juga tidak terlalu bermasalah. Kita lanjut pada ukuran casing, dipastikan akan nyaman karena hampir cocok di banyak ukuran pergelangan tangan. Keduanya memiliki diameter yang sama, yaitu sekitar 42,5 mm, dan lug-to-lug tipnya panjang sekitar 47 mm. Baik, kita lanjut ke desain dan dekorasi dial kedua jam tangan ini yang menurut saya cukup ikonik, yang sama-sama menunjukkan pembacaan waktu yang sangat mudah. Dekorasi dial Urchin dengan plat berwarna biru navy kualitasnya kelihatan cukup bagus, serta memiliki marker yang cukup ramai dan lebih tegas dengan khas chapter ring yang lebih bidang. Sedangkan sedikit berbeda dibandingkan XKX yang dialnya sedikit lebih simple dengan indeks marker yang khas dan lebih tebal. Serta jika dilihat, chapter ring XKX yang lebih dalam sehingga terlihat jarak kaca dan dial akan sedikit jauh. Selanjutnya, perbedaan XKX dan Sea Urchin adalah pada bentuk hands kedua jam tangan ini. Jarum jam Urchin sangat khas dibandingkan dengan jam tangan Seiko 5 Sport lainnya, bahkan di seri XKX. Jarumnya cukup menyerupai jam tangan Seiko kelas atas di tipe Sumo SPB 101, sehingga pada jarum jam saja cukup memberikan perbedaan yang cukup signifikan dan memiliki keunikan yang dapat langsung dikenali. Yang terakhir adalah bracelet original. Seiko XKX 009 K2 hanya memasang bracelet dengan gaya jubil yang kualitasnya cukup baik, dengan 5 link tiap baris, dan finishingnya kita lihat dibras di bagian kedua ujung, serta pada link kecil di tengah dipoles mengkilap sehingga menimbulkan kesan yang sangat mewah. Sementara untuk bracelet Sea Urchin original terdapat 3 link dengan gaya oyster yang di bagian sisi kiri kanan dibras satin dan bagian tengahnya dipoles mengkilap, yang kita lihat kualitasnya juga cukup lumayan bagus. Sebagai kesimpulan, untuk saat ini Seiko Urchin memang pantas sebagai penerus dan alternatif untuk seri XKX yang semakin hari semakin sulit ditemui. Terdapat kualitas, khas dial, dan ketenarannya lebih baik dibandingkan copy paste Seiko 5 seri SRPD yang sengaja dibuat menyerupai XKX. Tapi kembali lagi ke selera masing-masing, jam tangan yang kita sudah mention pada video ini selalu ada plus minus, baik secara fungsional dan dari segi fitur yang harus diterima.